Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, senang sekali kita bertemu kembali di saat-saat di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemi ini. Bagaimana sih kita harus bergaya hidup di keseharian hidup kita sedemikian rupa sehingga itu melindungi kita bukan saja sih di saat-saat pandemi ini saja, tapi juga nanti sampai kita dipanggil Tuhan pulang. Bagaimana itu menjadi gaya hidup, poin-poin apa saja yang harus kita lakukan di praktikal kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa hidup tanpa kasih, betul ya, kita bisa hidup tanpa makanan berapa saat gitu ya, kita masih bisa survive. Tapi ternyata saudara, ketika kita hidup tanpa kasih, saudara, banyak sekali hal-hal yang begitu cepat terjadi di tubuh kita karena kita didesain for love. Kita didesain untuk kasih, kita di hardwired untuk loving, untuk giving, untuk nurturing gitu ya, untuk forgiving. Semua ini ada di satu kata yang Tuhan bilang hukum terutama dan pertama, yaitu adalah kasih. Nah, bicara ini seringkali kita sudah bicara, tapi saya sebagai seorang dokter dan juga sebagai hamba Tuhan, tentu kita bicara dari sisi Alkitab dan juga secara ilmiah di dalam dunia kedokteran terutama. Jadi menarik sekali kalau sudah ilmiah, lalu juga itu tertulis di dalam Alkitab, juga menjadi satu hukum, mau tidak mau kita harus ikuti dan kita harus kejar. Makanya 1 Korintus 14 ayat 1 berkata, kejarlah kasih. Saudara, jadi yuk sekarang ayo semangat. Sementara vaksin gak ada, obat gak ada di pandemi ini, atau udah lewat pandemi ini pun juga susah sekali kita menghadapi penyakit yang belum ada obatnya dengan begitu banyak efek samping yang banyak. Ayo, Tuhan kasih obat di dalam diri kita sendiri gratis dengan efek samping yang justru efek sampingnya ditunggu-tunggu. Yuk sekarang, dan ini pasti kita bisa karena Tuhan sudah lakukan ini. Saya akan kasih beberapa contoh saat-saat apa saja yang keluar saudara, dan itu di praktikal kehidupan kita supaya kita menjadi bersukacita untuk melakukan. Ada seorang anak saudara yang begitu sudah didiagnosa dia kanker usus halus. Saudara, masih muda, 19 tahun. Lalu saudara, dokternya bilang hanya tinggal 6 bulan lagi dia hidup. Tapi apa yang terjadi saudara? Kebetulan anak ini begitu merasa dikasihi oleh orang tuanya, dan karena dia seorang pelari di satu pertandingan pertandingan lari, saudara, dia mendapat support daripada teman-temannya. Lalu kebetulan lagi sedang ada schedule untuk dia akan nanti tampil menjadi pelari bertanding. Lalu dengan support seperti ini dia merasa dikasihi, dan dia juga merasa dia ingin mengasihi orang tuanya yang sudah merawat dia. Dia tidak mau orang tuanya menjadi susah dan sedih hati karena dia masih muda. Saudara, rupanya endorfin keluar di dalam dari otaknya membuat sel darah putih dia meningkat. Saudara, ini yang berperan untuk immune system, makanya Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai akhirnya, singkat cerita, di dalam satu case yang saya sampaikan ini, singkat cerita saudara, sampai pengarang buku ini bilang buku ini dibuat berapa tahun kemudian, puluh tahun kemudian dia masih hidup. Dengan dia prognosa waktu itu 6 bulan lagi dia harus meninggal. Waktu dia 19 tahun dia kena kanker usus. Jadi betapa pentingnya semangat hidup ini. Kenapa dia bisa bersemangat? Karena dia juga selain dia dikasihi oleh orang tuanya dan teman-teman grupnya, dia juga ingin mengasihi orang tuanya. Dia ingin hidup. Nah, menarik sekali ayat di Alkitab ada, aku tidak akan mati, tapi aku hidup karena aku ingin memuliakan Tuhan. Selama motivasi kita kerja dalam hidup di dunia ini, kita hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saudara, endorfin ini akan keluar, sel darah putih kita kuat, sistem pertahanan tubuh kita paling depan kuat sekali untuk menjaga kita dari segala macam penyakit apapun. Yang kedua, menarik lagi nih ya, ini ada satu case lagi adalah saudara, ada peneliti, 2 researchers studied 10,000 men
orang laki-laki ya, 10.000 tadi ya, banyak nih. Kalau di kedokteran kita bisa meneliti sampel udah 10.000 udah hebat ya. With high risk conditions such as, dengan kondisi yang resiko tinggi yaitu angina pectoris kalau bahasa Indonesianya ya, artinya saudara tahu penyempitan di pembuluh darah jantung. Anxiety, selalu dia gelisah. High kolesterol, ya biasa itu bertemanan semua satu grup. Dan irregular heartbeat, jantungnya nggak pernah regular berdenyut. Semua adalah prekursor, semua hal-hal ini adalah yang mendasari untuk terjadinya kondisi kardiovaskuler, penyakit jantung yang fatal gitu ya. Melalui through psychological testing, they determine with a high degree of certainty who would have a heart attack and who would not. Jadi, saudara melalui tes psikologi dia dilakukan tes, saudara, mana dari 10.000 ini yang akan kena heart attack, mana yang enggak. Saudara tahu hasilnya? Hasil tes itu, after all was said and done, setelah selesai, the ones who had the highest incidence of heart attack, seseorang yang rupanya tertinggi bakal kena serangan jantung adalah siapa? Were the ones who answered to the question, adalah seseorang yang menjawab pertanyaan yang menjawab no pada pertanyaan, menjawab tidak pada pertanyaan kuesioner, does your wife show you love? Jadi laki-laki kan tadi yang diperiksa ya 10.000, udah kolesterolnya tinggi, anxiety, gelisah terus, lalu irregular heartbeat, lalu ada penyempitan pembuluh darah jantung. Lalu dites, siapa nih kira-kira dari 10.000 yang udah gejalanya sama semua, tapi mana yang bakalan kena serangan jantung kuat sekali, mana yang bisa lolos. Saudara, ternyata siapa? Adalah orang laki-laki ini yang menjawab no ketika ada pertanyaan yang berkata, apakah istrimu mengasihimu? Apakah engkau merasa istrimu mengasihi? Kembali, this is the power of love. Ketika dia bisa kehilangan kasih, saudara, udah dia punya penyakit yang mendasari untuk dikena serangan jantung, ya dia serangan jantung lah. Menarik ya, this is the power of love. Oleh karena itu, hari ini ayo kita sedang melawan pandemi, melawan virus, ayo kita hidup di dalam saling mengasihi. Nah, sampai kebenaran ini itu dipakai oleh life insurance companies, oleh perusahaan life insurance, bahwa life insurance companies have discovered that men who leave for work in the morning with a kiss from their wives are better clients. Ngerti ya? Perusahaan asuransi sudah menemukan, saudara, bahwa laki-laki atau suami-suami yang berangkat kerja pagi hari, saudara, dengan ciuman kissing ya dari seorang istrinya, ya kalau kita di Indonesia nggak kiss kali, kita nggak ke barat-baratan katanya gitu ya, tapi paling nggak kita orang Kristen, God bless you, atau kita hantarkan dia ke depan gitu ya, kita angkat tangan, kita bless gitu ya, saudara, itu sama, itu ekspresi daripada kasih. Nah, kalau di luar negeri itu dengan kiss. Jadi yang leave for work in the morning with a kiss from their wives are better clients. Menjadi klien yang lebih baik buat perusahaan asuransi ini. Kenapa? Because they will have fewer car accidents. Ternyata statistik membuktikan klien-klien ini terbukti nih yang menjawab ya atas pertanyaan bahwa apakah engkau merasa istrimu mengasihimu? Yes. Nah, dia ternyata case car accidents-nya fewer. Wow, saudara, kasih itu meluputkan kita karena kasih itu mengundang malaikat di spiritually. Selain physically, kasih itu membuat kita gak gampang error, selalu bisa cekatan, so smart gitu ya, pinter, clear thinking. Lah itu penting sekali untuk kita gak jadi tabrakan di mobil. Wow. This is the power of love. Dan apalagi, saudara, because they will have fewer car accident, jadi disukai oleh perusahaan asuransi ini, and will, dan juga on the average live 5 years longer.
hidup 5 tahun lebih lama. Ya, perusahaan asuransi untung banget dong. Udah dia nggak eksiden, hidupnya pada panjang-panjang, menguntungkan kan? Wow, saudara, sampai perusahaan asuransi bisa menemukan itu. This is the power of love. Ini adalah ajaran Alkitab yang begitu scientific dan romantis gitu ya. Saudara, scientific sekali, so simple. Kenapa sih kita nggak mau lakukan? Ya, dengan ekspresi yang dengan yang sebisa kita, pergi anak kita pergi kita anterin, suami kita pergi kita anterin, atau kita berdoa. Ya, saya punya kebiasaan, kami di rumah kalau anak saya mau berangkat kerja, kami selalu ucapkan, kami berdoa dulu walaupun terburu-buru. Selalu ada ayat yang bukan lafal tapi itu keluar dari hati yang terdalam. Kami berkata, surely goodness and love and mercy, ada terjemahan lain bilang surely goodness and mercy shall follow you sepanjang hari ini. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara kalian, yuk, ini scientific dan ini biblical. Mau gak mau kita harus lakukan dengan yang beda-beda deh. Gak usah sekarang peluk-peluk juga susah gitu ya, pada takut gitu. Gak usah yang seperti itu gitu ya, berlebihan kita. Meskipun ayatnya ada ya di Alkitab, kissing of love gitu ya. Jadi memang kiss gitu, kita ketemu orang ya itu Alkitabiah. Tapi juga nggak berarti saudara bahwa nggak begitu juga jadi nggak bisa. Waktu kita mengucapkan kata-kata ini, nanti kita akan bicara dengan menyediakan makanan yang disukai keluarga kita dan yang sehat, saudara, yang membuat mereka bahagia. Itu adalah ekspresi kasih. Ya, jadi banyak cara. Surely goodness and love shall follow you. Sepanjang hari ini saudara hafalkan itu dan ucapkan itu kepada sesama anggota keluargamu. Dulu sebelum kita khotbah di hadapan orang banyak, sebelum kita diutus menginjil ke seluruh dunia ini, orang yang ada di depan matamu dulu saudara ucapkan ya. Banyak kali pengkhotbah cuma buat berkhotbah mengucapkan ini, tapi di sekitarnya dia omel-omelin gitu ya. Kita nggak begitu. Yuk kita mulai dengan diri kita tadi, self love, lalu dengan keluarga kita dulu yang adalah diri kita sendiri. Lagi ya, sebelum kita akhiri ini saya kasih bukti-bukti ilmiah yang sederhana aja dulu. Beberapa tahun yang lalu, seorang psikologis di Harvard, saudara, David McLellan and Carol Tishnett menemukan that even films about love, nih saya nggak suruh saudara nonton film cinta Korea dan seterusnya nih ya. Ini cerita kan banyak film-film Kristiani yang menunjukkan kasih gitu ya. Bisa lihat sih tayangan YouTube saya kemarin di gereja saya, itu cerita tentang kasih yang luar biasa. Suami saya berkhotbah tentang hebatnya kasih itu. Waktu kita nonton film itu, betapa kasih seorang istri yang tertinggal puluhan tahun karena Nazi, di zaman Nazi waktu itu, tapi mereka terikat dalam kasih, masa udah puluhan tahun bisa ketemu lagi dengan cara yang ajaib ya. Itu difilmkan. Nah, film-film seperti itu kita nonton, itu membangkitkan rasa kasih di kita. Ternyata kelihatan human levels of immunoglobulin A in saliva, kadar imunoglobulin A ini adalah IgA, kalau di kedokteran kita sebutnya itu adalah zat untuk immune system. Di saliva, di air liur kita meningkat, yaitu the first line of defense against cold and other viral disease. Itu adalah saudara pertahanan terdepan untuk melawan virus. Wow. Kembali pil kasih ini harus kita kejar ya. Apapun saudara lihat film, jangan film-film Korea yang didramatisir oleh manusia dong. Itu nggak cocok sama ininya Tuhan, skenario Tuhan dong. Tentu yang biblical ya, seperti yang tadi saya bilang, ada banyak sekali yang biblical yang dijadiin movie saudara yang menyentuh hati kita. Membuat imunoglobulin A meningkat karena waktu pada penonton ini nonton, saudara, ada laboran yang ambilin darahnya intravena untuk lihat kadar imunoglobulin A ini meningkat. Ternyata saudara dalam 1 jam. Tapi selama film itu terus berlalu dan kalau film itu terpaksa sudah harus mati, saudara, orang-orang si penonton ini jangan bubar dulu. Mereka diminta, ini satu percobaan ya, soal percobaan di kedokteran. Mereka diminta untuk ingat-ingat
masa-masa pertama mereka jatuh cinta, kalau mereka punya suami, masa-masa dulu mereka fall in love gitu ya. Masa-masa di mana mereka waktu sekarang udah tua tapi waktu anaknya masih kecil-kecil, anak-anaknya pulang dia bawain ini, sesuatu yang menggembirakan, lalu dia memeluk anaknya, memeluk suaminya, memeluk istri. Pokoknya kira-kira seperti itu, masa-masa yang menyenangkan, piknik bareng-bareng, pergi bareng-bareng gitu ya saudara, saling mengasihi, saling bergirang. Itu disuruh bayangin. Waktu disuruh membayangkan itu, sementara semua penonton suruh membayangkan itu, laboran ambil lagi darahnya. Cek lagi kadar IgA, imunoglobulin A ini yang adalah immune system, yang berfungsi untuk immune system ini. Dia bertahan tinggi. Menarik sekali. Nanti dia turun setelah kita aktivitas. Tapi kalau kita seperti Brother Lawrence tadi, waktu kita ngapain aja kita bekerja atas dasar kasih, berarti kadar imunoglobulin A ini terus meningkat. Membuat betul kita panjang umur. Boleh kata Alkitab bilang, kamu dikepung musuh, tapi engkau tidak akan tersentuh sedikit pun. Karena Tuhan bekali dengan immune system. Waktu kita ada di jalur kasih ini sebagaimana Tuhan desain kita. Ingat sekali lagi, kita di hardwired oleh Tuhan untuk giving, untuk loving, untuk nurturing, untuk forgiving. Menarik ya, mari jemaat yuk sekarang kita lakukan ini ya selama di pandemi ini, apalagi banyak orang di luar sana juga butuh ya. Jangan kita selfish terus ya, makan dan makan dan makan menyenangkan diri kita, hilangin stres. Nah loh saudara, apa yang bisa kita petik dari situ? Dan hari ini Tuhan kasih satu pil yang saudara bisa produksi sendiri, satu kapsul, satu kaplet, satu puyer, saudara, atau satu obat batuk, sirup gitu, seperti sirup obat batuk, sirup namanya sirup love, LOVE. This is the first and the greatest commandment. Makanya Tuhan bilang, mari kita kejar, kata 1 Korintus 14 ayat 1, follow the way of love. Semua yang berbau kasih. Ya, sehingga kita semua akan diluputkan, kita akan memenangkan pertandingan luar biasa dan kita jadi blessed, jadi berkat buat banyak orang yang sedang membutuhkan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentang kejarlah kasih ini. Tuhan memberkati.